Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang bilangan kompleks. Oke, kita bahas sedikit ya, pelan-pelan. Bilangan kompleks biasanya dinotasikan dengan Z. Nah, itu merupakan sebuah bilangan dalam bentuk X plus JY. Jadi ada J-nya di sini, di mana X dan Y adalah bilangan nyata dan Y sama dengan minus 1. Nah, J ini adalah biasanya menginterpretasikan bahwa eh, J ini adalah bilangan imajiner. Adapun nilainya adalah akar min 1. Jika kamu nanti bertemu dengan perkalian J kali J, maka hasilnya adalah min 1 ya. Oke, di sini lihat ya. X sama dengan R cos theta. Kemudian Y sama dengan R sin theta. Nah, bentuk ini bisa kamu rubah menjadi bentuk bilangan kompleks menjadi Z sama dengan X plus JY, di mana X-nya itu R cos theta plus J R sin theta. Ingat ya, di sini ada J-nya. Nah, misal R-nya itu akar, bukan misal ya, karena R itu nilainya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, bentuk-bentuk bilangan kompleks. Pertama ada bentuk rektangular atau rektanguler. Ini bentuknya Z sama dengan X plus JY. Kemudian ada bentuk polar. Nah, bentuk polar ini sering digunakan untuk perhitungan suatu rangkaian listrik yang di dalamnya terdapat induktor, kapasitor, dan resistor ya. Z sama dengan R sudut theta. Kemudian ada bentuknya eksponensial. Z sama dengan R kali E J theta. Dan bentuk trigonometri itu adalah Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus J sin theta. Nah, keempat bentuk ini itu bisa saling mengkonversi satu sama lain. Misal, bentuk rektanguler dirubah menjadi bentuk trigonometri. Nah, kamu bisa gunakan yang ini ya. Itu bisa sekali. Kemudian bentuk polar juga bisa dirubah menjadi bentuk rektanguler gitu ya, dengan eh, proses atau operasi tertentu sehingga semua bentuk ini bisa dikonversi menjadi bentuk-bentuk yang lainnya gitu dalam bilangan kompleks. Kemudian ada rumus Euler ini, E J theta sama dengan cos theta plus J sin theta. Nah, ini bentuknya sama dengan bentuk trigonometri ya, hanya ini bentuknya dia eksponensial gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk polar yang dikonversi menjadi bentuk rektangular. Ya, nyatakan Z sama dengan 50 sudut 53,1 ke dalam bentuk rektangular. Maka di sini Z-nya 50 sudut 53,1. Kamu ubah dulu di mana 50 adalah R-nya dan tetanya 53,1. Oke. Kemudian bentuk rektangular adalah Z sama dengan X plus JY. Sehingga untuk mencari X-nya, itu rumusnya adalah R cos theta, di mana R-nya adalah 50, tetanya adalah 53,1, maka 50 cos 53,1. Kemudian untuk mencari Y-nya, rumusnya adalah R sin theta, sehingga R-nya 50, sin tetanya 53,1 ya. Nah, dari hasil ini kamu bisa dapatkan seperti ini ya. Kita rumuskan cos 53,1 adalah 0,6, sin 53,1 adalah 0,8. Ingat, untuk bentuk rektanguler atau rektangular itu ada J-nya di sini ya. Sehingga di sini 50 cos 53,1 plus J sin 53,1. Hasilnya adalah 50 kita turunkan lagi. Cos 53,1 0,6. Sin 53,1 dan 0,8. Terus ini J 0,8. Kita ikutkan. Sehingga bentuk rektangular dari 50 sudut 53,1 adalah 30 plus J 40.
Lanjut, kita konversi bentuk rektangular ke dalam bentuk polar. Nah, di sini contohnya adalah nyatakan Z sama dengan min 10 plus Y20 ke dalam bentuk polar. Maka pertama kita tuliskan terlebih dahulu bentuk rektangularnya. Kemudian bentuk polar adalah R sudut theta kan ya. Maka untuk mencari R-nya ini dilakukan rumus atau formula seperti ini. R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Di mana X kuadratnya adalah min 10. Di sini negatifnya dihilangkan karena negatif 10 dikuadratkan itu hasilnya positif ya. Kemudian Y kuadrat. Y kuadrat itu adalah ini ya. 20 Y-nya. Sehingga dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 500. Di mana akar 500 adalah 22,36. Nah, kita simpan dulu nih nilai R-nya. Kita lanjutkan ke pencarian sudut ya. Untuk mencari sudut, kamu bisa menggunakan kalkulator saintifik yang ada kamu bisa install melalui Play Store ya, ataupun menggunakan kalkulator saintifik yang berbagai macam merek di situ ada. Nah, untuk mencari sudut, kita gunakan tangen theta sama nih per X. Belum sampai situ, masih ada ya. Nah, untuk mencari tetanya itu dilakukan tangen inverse Y per X. Gitu. Nah, bagaimana cara dalam kalkulator untuk menggunakan tangen inverse? Ketika kamu menggunakan kalkulator saintifik, di situ kan ada shift ya. Ada shift biasanya tombolnya di pojok kiri atas. Setelah kamu menekan tombol shift, baru kamu tekan tombol yang ada tangannya gitu. Maka di situ nanti akan berubah menjadi tangan inverse. Y per X, Y-nya berapa? Y-nya adalah 20, X-nya adalah min 10. Nah, untuk di sini negatif harus kamu tetap tulis negatif ya. Jadi di sini adalah negatif 10, maka di sini juga negatif 10. Tangan inverse dari 20 per min 10 adalah minus 2. Yang mana hasilnya adalah tangan inverse dari minus 2 adalah minus 63,4. Ini kita sudah mendapatkan sudutnya. Sehingga di sini bentuk polarnya adalah Z, R-nya adalah 22,36. Ini. Kemudian tetanya atau sudutnya adalah minus 63,4. Jadi bentuk rektangular dari Z sama dengan min 10 plus Y20 adalah 22,36 sudut 63 minus sudut minus 63,4. Ternyata bentuk atau bilangan kompleks juga bisa dijumlahkan. Di sini ada pengoperasian penjumlahan dua buah bilangan kompleks. Contoh ini ya. Ada Z sama dengan 5 min Z2 dan Z2-nya adalah min 3 min Z8. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ini ya. Ini penjumlahan seperti biasa. Z1-nya adalah 5 min Z2 tambah minus 3 minus Z8. Ini pengoperasian biasa di mana 5 atau konstanta kita operasikan dengan konstanta dan bilangan yang memiliki variabel kita operasikan dengan bilangan yang memiliki variabel ya. Hasilnya 2 min Z10. Bilangan kompleks juga bisa dilakukan operasi pengurangan ya. Ini contohnya Z1 kurangi Z2, maka Z1-nya 5 min Z2 dikurangi dengan Z2 yaitu min 3 min Z8. Kita operasikan seperti biasa, hasilnya 8 min Z6. Nah, perkalian dua buah bilangan kompleks itu juga bisa dilakukan. Pertama, kita gunakan bentuk rektangular. Nah, kamu perhatikan ya, karena ini manfaatnya untuk rangkaian sistem dan analisis ini sangat banyak sekali. Nah, untuk perkalian dalam bentuk rektangular seperti ini ya, Z1 kali Z2. Oke, kamu lakukan di sini X1 plus Y1. Ingat bahwa J kuadrat atau J kali J adalah minus 1 ya, karena J-nya itu sendiri didefinisikan akar min 1. Imajiner ya. Maka akan sangat kamu akan mendapatkan nilai, akan tapi nilainya akan cukup
sulit untuk diidentifikasi ya. Misalkan X1, X2, min Y1, Y2. Nah, ini akan sangat rumit ketika kamu melakukan pengoperasian perkalian ini dengan nilai yang cukup besar ya. Kalau untuk nilai yang satu angka, ini masih bisa memungkinkan. Misalkan X1-nya 2, Y1-nya 1. Tapi kalau X1-nya misalkan ada 500.000, wah itu cukup melelahkan nih dalam mengalihkan dua buah bilangan kompleks. Nah, kalau bentuk polar ini contohnya gini ya, J1 R1 sudut theta 1, Z2 R2 sudut theta 2. Nah, untuk mengalihkannya, kamu cukup mengalihkan R-nya saja, kemudian untuk sudutnya kamu tinggal tambahkan atau jumlahkan. Maka bentuknya R1 kali R2 sudutnya dijumlahkan. Adapun untuk bentuk eksponensial, ya, ini juga cukup mudah, di mana di sini dikalikan bahwa R1 kamu tinggal dikalikan, kemudian tetanya kamu tinggal jumlahkan. Nah, dari ketiga bentuk ini, untuk melakukan perkalian, lebih efektif ketika kamu mengkonversi semua bilangan kompleks atau bentuk kompleks menjadi bentuk pola. Karena perkaliannya seperti ini ya. Jadi, jika kamu ada suatu perkalian atau permasalahan perkalian antara Z1 dengan Z2 yang bentuknya rektangular, nih, saya sarankan kamu untuk mengkonversinya dalam bentuk polar terlebih dahulu ya. Gitu untuk perkalian. Tapi kalau untuk penjumlahan bisa dalam bentuk apapun. Pembagian dua buah bilangan kompleks sama ya. Pembagian atau bilangan kompleks juga bisa dilakukan operasi pembagian. Nah, ini untuk bentuk rektangular. Nah, ini untuk pembagiannya gitu ya. Karena pembagian Z1 ini tidak bisa dioperasikan lagi sehingga kamu harus dikalikan dengan sekawannya ya. Ini sekawannya X2 plus Y2. Akan tetapi tandanya dirubah menjadi negatif atau berkebalikannya ya. Hasilnya seperti ini, silakan kamu coba ya. Kamu masukkan nilai X1-nya berapa, misalnya 1 atau X2-nya 3 misalnya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, untuk bentuk polar yang dibagi adalah R1 dan R2-nya saja. Kemudian untuk sudutnya itu tinggal kamu kurangkan. T1 kurangkan dengan T2. Jangan sampai kebalik untuk pengurangan T1-nya, tetanya ya. Jadi T1 dikurangkan dengan T2. Begitupun dengan eksponensial. Eksponensial itu bisa dilakukan dengan sangat cukup mudah. Di sini yang dibagi adalah R1 dengan R2 dan untuk tetanya kita tinggal kurangkan saja. Saya rasa untuk bilangan kompleks kamu bisa gunakan bentuk polar untuk melakukan operasi pembagian atau perkalian. Jadi kalau bentuknya eksponensial kamu bisa langsung. Kalau bentuknya rektangular, saya sarankan kamu untuk mengkonversi bentuk tersebut ke dalam bentuk polar ya. Bagaimana caranya? Lihat pembahasan sebelumnya. Oke, catatan penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks sebaiknya dilakukan dalam bentuk rektangular ya. Kemudian untuk perkalian dan pembagian bilangan kompleks sebaiknya dilakukan dalam bentuk pola. Nah, ini soal latihannya, silakan kamu kerjakan ya. Oke, ada dua soal latihannya. Saya tunggu sesuai waktu yang telah kita sepakati ya. Oke. Oke, cukup sekian. Terima kasih.